bersyukur bisa merayakan Natal bersama pasangan saya. Karena yang kita tahu dia pernah sakit ya, dan Tuhan izinkan dia diberikan umur yang panjang. Amen. Kalau kita masih diizinkan untuk ketemu dengan saudara, keluarga, suami, istri, anak, orang tua kita masih umur panjang, kita harus bersyukur. Itu sungguh hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Pagi ini sebenarnya yang bertugas adalah suami saya. Ya. Tapi karena saya bagian dari dia, jadi ya, juga kan digantikan oleh istrinya. Ya karena tukang baru selesai bekerja jam 5 sore kemarin, dan rumah kami kayak kapal pecah. Kami nggak punya kesempatan untuk membersihkan karena malamnya saya ada pelayanan lagi di GBI Paradise, dan pulang lanjut ujian, lanjut bersih-bersih. Ada yang bersih-bersih sampai jam 4 subuh, dan bangun pagi masih belum bersih juga. Ya karena kami mau menyambut orang-orang yang kami kasihi, jadi pastinya mau berikan yang terbaik ya kan. Ya, puji Tuhan, luar biasa support dari keluarga di tempat ini, kita masih bersemangat untuk melayani Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ya, ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur, saya akan membaca ayat yang ganjil dan saudara akan membaca ayat yang genap. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintakannya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sangat sekali karena itu kecil antara mereka memberi Yudea. Karena daripada memberangkatkan seorang pemimpin yang akan melambangkan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan sembunyilah dengan sama hal-hal yang anak itu, dan siapa sudah kamu menemukan dia, katakanlah padaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murah. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali pada Herodes, maka orang mereka menyembah melalui jalan lain. Ya, tema Natal kita adalah The Nazarene, dan saya mengambil subtemanya adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Ya. Bagaimana Yesus, kita harus tahu esensi Natal itu adalah Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dan yang percaya kepadanya. Yesus yang adalah Allah, Tuhan, yang mulia, yang tinggi, yang hebat, yang dahsyat, dia mau menjadi sama seperti manusia karena kasihnya yang begitu besar bagi kita. Dia lahir dengan kesederhanaan di kandang
hewan ya. Coba, padahal kalau kita aja ada uang, belum tentu kita mau hotel yang jelek ya, tempat menginap. Pasti kita mau bawa keluarga kita di hotel yang paling tidak layak, yaitu untuk menginap, apalagi melahirkan, ya kan? Kalau melahirkan kita pasti mau yang terbaik untuk sang kelahiran anak. Tapi kelahiran Yesus di kandang domba yang hina, itu menandakan bahwa kita juga belajar dari kesederhanaan. Makna Natal harus kita mengerti bahwa bukan hal-hal yang baru yang tampak oleh mata manusia, tetapi yang paling penting adalah apa yang tampak di mata Tuhan. Jangan sampai Natal ini terlewatkan begitu saja tanpa kita mengerti makna Natal sebenarnya. Saya tahu orang-orang di sini adalah orang-orang yang sibuk, mungkin sibuk jadi seksi acara, ya, sibuk jadi ketua panitia, sibuk ngurus ini itu ya pada saat perayaan Natal di mana-mana. Tapi kita lupa duduk diam merenungkan arti kelahiran Yesus. Kita lupa untuk duduk diam merenungkan apa yang harus kita berikan untuk Tuhan. Ya, kita sibuk sampai kita nggak dengar firman Tuhan. Kita sibuk sampai kita nggak merenungkan dan membangun hubungan dengan Tuhan. Tubuh kita terlalu lelah. Kalau jasmani kita terlalu lelah, maka akibatnya rohani kita juga akan padam. Dan itu harus hati-hati. Kita tinggal beberapa hari lagi memasuki tahun 2023. Apakah kita mau sama seperti tahun 2022? Pastinya kita mau jauh lebih baik lagi. Ya. Dan ketika 3 orang Majus ini ya datang ke Yerusalem, mereka adalah orang-orang yang pintar, cendekiawan, orang yang bijak. Bahkan mereka itu ahli astronom ya, ahli benda-benda langit. Mengerti sekali perbintangan, gitu kan. Lalu kemudian mereka datang ke Yerusalem dan mereka mendengar berita baik bahwa ada bayi yang akan lahir, sang juru selamat itu, dan mereka mau menyembahnya. Lalu Herodes mengetahui hal itu. Ya, Herodes pura-pura nih nanya sama 3 orang Majus. Kalian tahu dari mana? Apakah benar dia sang juru selamat itu? Kalau memang benar, saya juga akan menyembah. Kalian pergi ke sana, nanti kasih kabar ke saya lagi. Tapi tahukah kita bahwa setiap rencana jahat itu tidak akan pernah bisa terlaksana apabila kita hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Sesuatu yang sudah dirancangkan, di mana Yesus sebagai juru selamat, maka tidak bisa digagalkan sekalipun seorang raja yang besar bernama Herodes. Dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kita saudara-saudara jangan pernah khawatir, jangan takut gagal, jangan takut dengan rencana-rencana jahat orang, jangan terpengaruh dengan kata-kata yang merendahkan kita, jangan pernah mundur kalau kita melihat ada jalan, wah ini buntu, belum berhasil. Jangan pernah kehilangan harapan dan putus asa, karena kita tahu hidup kita dalam rencana Tuhan. Banyak rencana kita, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, kita harus punya iman dan percaya seperti 3 orang Majus ini. Ya, mereka luar biasa. Mereka tidak mengandalkan kepintaran mereka. Mereka tidak mengandalkan kehebatan mereka, tapi mereka mengikuti tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, dan mereka datang ke sana. Ketika mereka melihat bintang timur itu,
sudah tahu bahwa tuntunan hidup kita adalah firman Tuhan. Jadi jangan lagi bertanya suatu pertanyaan yang gak perlu dijawab. Contoh ya, boleh gak merokok? Kan merokok itu gak ada di dalam Alkitab, larangan merokok. Ya, sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Kita sudah tahu Tuhan kasih hikmat buat kita. Memang jawabannya tidak ada tulisan jangan merokok, tetapi di firman Tuhan katakan jagalah kekudusan hidup kita, jangan cemarkan jasmani dan rohani kita. Persembahan yang terbaik adalah tubuh kita. Itu sudah jawabannya. Kita mengerti firman Tuhan dengan hikmat Tuhan. Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika 3 orang Majus bertemu dengan Yesus, seorang bayi kecil, bagaimana mereka orang-orang pintar bisa percaya Yesus yang dalam rupa bayi itu adalah juru selamat kalau mereka tidak punya iman dan percaya kepada Kristus? Bagaimana mereka bisa melawan sang raja Herodes? Kata Herodes, balik lagi ke sini ya kalau sudah lihat. Tapi mereka mengambil jalan lain. Ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, ketika mereka bertemu dengan sang juru selamat, hidup mereka berubah. Mereka punya prinsip. Mereka menjadi orang yang berani. Mereka menjadi orang yang punya iman dan percaya yang besar, sehingga mereka mengambil jalan lain. Maukah kita tidak mengikuti kedagingan kita? Tapi ketika kita bertemu Yesus, kita mengambil jalan sesuai dengan firman Tuhan. Nanti Januari kita akan mulai masuk tahun yang baru. Lalu ada program puasa Daniel ya, tidak makan daging selama 21 hari ya. Bahwa kenapa tidak makan daging? Ini sebenarnya mengajarkan ya, bahwa kita kalau jasmani kita bisa dilatih, maka dengan mudah kita juga bisa melatih rohani kita. Ya, nanti saudara-saudara juga bisa mengikuti puasa Daniel ya. Nah, kembali lagi, di mana orang yang percaya Yesus hidupnya tidak pernah akan sama lagi. Kalau kita yang keras hati, kita belajar untuk lemah lembut. Kalau kita yang pemalas, kita belajar untuk lebih rajin. Kalau orang kita lebih gampang putus asa, kita menjadi orang yang bersemangat. Karena kita tahu ada Yesus yang berdiam dalam diri kita. Jadi gak ada yang gak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Abraham dan Sarah ya, kalau istilahnya itu udah mati pucuk ya, udah tua banget gitu ya. Secara kedokteran rasanya gak mungkin. Udah usia 90-an, apakah bisa hamil lagi? Itu rasanya nggak mungkin. Mau tanya dimanapun atau program bayi tabung, itu juga nggak mungkin. Rasanya dokter waktu kita konsultasi aja, belum kita ngomong lihat sudah beruban, udah di pintu aja, kan udah tahu jawabannya kan? Pulang aja. Nggak mungkin saya punya ilmu untuk bisa membuat seorang Abraham dan Sarah bisa punya anak. Tapi mereka punya iman percaya yang luar biasa ketika mereka tahu, mereka berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka tahu, mereka taat, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Begitu juga dengan Paulus. Kita tahu ya, dulunya Saulus, lalu menjadi Paulus. Ada yang di sebelah kiri saya ya, Paulus.
yang dulu pendiam sekarang sudah sangat aktif, yang dulunya di belakang layar sekarang sudah di depan layar. Ternyata di nama Tuhan, bagaimana ketika orang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya akan diubahkan. Yes, amin. Gak usah jauh-jauh Paulus yang dalam Alkitab ya, kita melihat contoh nyata Paulus yang ada di RDC family ini. Ya. Paulus ini adalah orang pintar juga, orang kaya, tapi kejamnya minta ampun. Dia menyiksa banyak orang-orang Kristen saking fanatiknya. Tapi bagaimana ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia diubahkan. Bahkan dia menjadi salah satu orang yang menginspirasi, salah satu tokoh dalam Alkitab yang menginspirasi bagaimana pelayanannya menuai banyak jiwa-jiwa. Luar biasa ya, walaupun disiksa, dipenjarakan, tapi dia tidak pernah menyerah. Seharusnya dia bisa punya pilihan dengan kepintarannya, dengan latar belakangnya ya. Dia bisa punya pilihan, ngapain saya menderita, berkorban, melayani Tuhan. Saya dihormati, dia juga dari latar belakang keluarga yang dihormati. Tapi dia memilih untuk mengikuti Yesus. Dia diubahkan ketika dia mengalami perjumpaan. Dan dia berbanding terbalik, yang jahat sekali menjadi orang yang sangat setia kepada Tuhan. Begitu juga kita tahu Zakheus ya, pemungut cukai yang juga sangat-sangat kejam ya. Orangnya pendek, tapi luar biasa ya. Dimana dia juga memungut cukai itu nggak pandang ini, pokoknya orang harus bayar. Tetapi bagaimana ketika dia berjumpa dengan Yesus ya, dia berkomitmen bahwa ketika saya berjumpa dengan Yesus, dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya mau berikan setengah dari harta saya. Bahkan saya akan mengembalikan 4 kali lipat apa yang sudah saya ambil dari orang-orang yang saya pungut pajaknya. Apakah kita punya komitmen di Natal ini? Ya, ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita datang ke gereja, kita beribadah, kita bangun mezbah dalam keluarga kita. Tapi kalau tidak ada perubahan, tidak ada komitmen, sia-sia. Harusnya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada terobosan dalam hidup kita. Ada semangat baru untuk selalu melayani Tuhan. Ya. Tidak ada kata tidak bisa. Ya, sekalipun tugas berdoa, sekalipun tugas aser, sekalipun tugasnya membawa persembahan, apapun itu, kita mau memberi yang terbaik bagi nama Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita mengaku orang Kristen, mengikuti Yesus, bahkan ada yang dari lahir sudah Kristen. Tapi kalau hidup kita biasa-biasa saja, apakah benar kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Karena orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, pasti kehidupannya tidak akan sama. Ya. Sesuatu itu bersumber dari dalam keluar. Orang yang mengerti dan sadar bahwa Yesus itu bekerja dalam hidupnya, maka dia penuh dengan sukacita. Bukan kata-kata mengeluh, bukan kata-kata marah-marah, bukan kata-kata sindiran, kata-kata kasar. Tetapi tahukah saudara bahwa semua yang berasal dari Yesus itu semua yang manis, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang enak didengar, yang manis didengar. Jadi kalau keluar dari hidup kita, pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita bukan hal yang manis, berarti kita harus evaluasi diri kita.
dari 3 orang Majus, yang pertama kita belajar adalah mereka semangat mencari Tuhan. Di dalam Matius 2 ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Di sini dikatakan tidak 2 kali baru dia pergi, tapi ketika mendengar kata-kata raja, mereka langsung berangkat. Begitu juga dengan kita, ketika kita mendengar firman Tuhan atau kita baca firman Tuhan dan merenungkannya, kita langsung melakukan. Bukan harus diulang-ulang sampai kita jadi orang yang bebal dan keras, ya, nggak mau berubah, nggak mau dengar, ya. Apakah kita masih bayi ataukah kita sudah menjadi orang yang dewasa rohani? Dewasa itu pilihan, ya. Tidak semua orang yang kelihatannya sudah berusia dewasa, belum tentu juga. Bahkan ada anak-anak mungkin yang remaja atau yang dia pemuda, dia sudah dewasa secara rohani. Nah, kita lihat bagaimana orang Majus ini, mereka adalah orang-orang yang dewasa, mereka bersemangat mencari Tuhan. Apakah setiap pagi kita semangat mencari handphone atau mencari Tuhan? Ya, pasti jawabannya semangat mencari Tuhan. Nah, saya lihat kalau yang senyum-senyum ini berarti semangat mencari Tuhan semuanya. Mereka adalah pelaku-pelaku yang bangun pagi langsung berdoa dan baca firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Paulus ini ya, langsung dia ambil gitarku, langsung dia memuji Tuhan. Ya, hendaknya kita juga semangat mencari Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari orang Majus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1, ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kita memberikan yang terbaik dari hidup kita. Kalau kita nggak punya uang, kita punya ide, ya, kita punya waktu, kita punya tenaga. Alasan apa lagi? Tuhan sudah kasih begitu banyak buat kita. Tapi kalau kita masih banyak mengeluh, ya, masih banyak alasan untuk nggak melayani Tuhan, ya, jangan menuntut Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Hanya waktunya setiap kita berbeda. Kapan kita siap menerima itu? Karena Tuhan mau apa yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk kehebatan kita. Bahkan Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan izinkan kita melalui satu proses. Supaya apa? Supaya kita tahu dalam kelemahan kita itu Tuhan yang memberikan kekuatan. Supaya kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa loh tanpa Tuhan. Ya, memasuki tahun 2023, mau berita apa di luar sana, ya, kita nggak perlu takut. Belum terjadi kok kita takutin. Ya, kita selalu takut sesuatu yang belum terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang sumber segalanya buat kita. Apa yang mesti kita takutkan? Hanya bawa dalam tangan Tuhan, ya. Berikan persembahan tubuh kita yang kudus, ya, bagi Tuhan. Itu adalah ibadah. Yang ketiga adalah taat. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara-saudaraku, orang yang taat kepada firman Tuhan
maka dia kokoh seperti batu. Dia tidak akan mudah dirubuhkan, sekalipun masalahnya besar ya, sekalipun tidak ada yang mensupport dia, sekalipun ada intimidasi, sekalipun ada hal-hal yang tidak mengenakan, tapi dia tetap kokoh seperti batu dan tidak mudah roboh. Karena apa? Karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan. Jadi kita berpeganglah pada firman Tuhan seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kita tetap taat kepada Tuhan, begitu juga kita memasuki tahun 2023 dan juga belajar untuk taat. Yang terakhir, sudah lapar? Mulai termenung? Pasti belum sarapan. Kalau saya sudah sarapan apem tadi, Cece tahu saya lapar, makanya saya kan bersemangat ya. Ini yang terakhir. Yang keempat adalah beritakan Injil. Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil bukan tugas pendeta saja. Memberitakan Injil itu adalah tugas kita semua, kewajiban kita semua, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus, orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan, orang-orang yang sudah mengalami begitu banyak hadiah dari Tuhan. Bagikan itu kepada saudara-saudara kita, ceritakan tentang kebaikan dan kasih setia Tuhan, sehingga ada penuaian jiwa-jiwa. Amin. Ya, kalau Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan kirimkan orang-orang ke RDC. Ya. Karena orang-orang datang itu sentuhan dari Tuhan. Roh Kudus yang menuntun, bukan kekuatan kita. Kita mengambil bagian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita mengambil bagian untuk mengasihi, menceritakan kasih Tuhan melalui tindakan kita. Lalu orang melihat siapa mereka. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang taat. Mereka beribadah di mana? Di RDC. Maka tidak ada yang tidak mungkin ketika kita semua mengambil bagian di dalam memberitakan Injil, maka ada penuaian jiwa-jiwa. Amin. Mari jangan tahan apapun talenta yang ada Tuhan karuniakan kepada kita. Mau satu talenta, kita berikan totalitas untuk Tuhan. Ya, amin. Kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kok baru Cece dan Buku yang semangat? Kita punya komitmen semuanya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita memberikan yang terbaik mulai dari keluarga, dari komunitas yang terkecil, lalu kemudian ke lingkungan pekerjaan kita. Di tahun 2023, tanggalkan manusia lama kita. Mari kita hidup berdampak dan menjadi berkat. Ya, ayat penutup 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang, saya mau ajak kita semua 2 Korintus 7 ayat 1. Mari kita sama-sama. 2 Korintus 7 ayat 1. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama untuk persiapan kita memasuki tahun 2023. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara-saudaraku, kita sekarang memiliki janji-janji itu. Janji itu bukan hanya kepada Abraham. Janji itu bukan hanya kepada saya. Janji itu kepada kita semua. Bahwa kita memiliki janji keselamatan.
bahwa anak-anak Tuhan itu hidupnya diberkati. Janji itu sudah kita pegang dan menjadi bagian kita. Jadi jangan kejar-kejar berkat, tapi kejar sumber berkatnya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jangan pekerjaanmu membuat engkau lupa dengan Tuhan. Jangan keluargamu membuat engkau lupa dengan Tuhan. Jangan aktivitasmu membuat engkau lupa dengan Tuhan. Engkau memprioritaskan Tuhan, karena janji-janji itu sudah engkau pegang dan menjadi bagianmu. Menjadi kewajiban kita adalah menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan itulah yang menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, mari kita semua di tahun 2023 kita memberikan yang terbaik dan semakin lebih baik lagi ke depannya. Dan kami keluarga Rohit Family mengucapkan Merry Christmas dan menyambut tahun baru. Semoga sukacita Natal memenuhi hati kita, ya. Kita memberikan dan membagikan kasih Kristus itu kepada kita, dan kita meneladani juga hal-hal dari orang Majus. Semangat mencari Tuhan. Poin yang pertama, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, taat dan memberitakan Injil. Ya, mari kita semua bangkit berdiri, kita berdoa.